Halo semua, kita bertemu kembali di materi pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 10 semester genap. Sebelum kita memulai pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, mari kita memulai berdoa. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Harapannya pada pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat ya dan bahagia. Baik, kita akan masuk kepada materi kita di semester genap ini, materi bab terakhir di sub A. Nah, materinya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Di sini kita membahas subtema mengenal wawasan Nusantara ya. Sebelum kita masuk kepada materi mengenal wawasan Nusantara, ada baiknya kalian mengetahui apa saja kompetensi dasar dari materi kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menghargai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenal wawasan Nusantara itu ada 3. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menghargai wawasan Nusantara dalam konteks NKRI dengan baik sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa setelah mengenal konsep wawasan Nusantara. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dengan baik setelah mengetahui manfaat mengimplementasikan wawasan Nusantara. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menginterpretasikan peran dan kedudukan wawasan Nusantara dengan tepat setelah mempelajari wawasan Nusantara dalam hierarki paradigma nasional. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Sebelum itu silahkan kalian melihat peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Nah, di peta ini terlihat begitu luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekarang terdiri dari 34 provinsi. Dan kita tahu dengan begitu luasnya wilayah NKRI kita dengan keragaman yang dimilikinya baik geografisnya maupun budayanya ya. Nah, itu memberikan gambaran kita mengenal wawasan Nusantara pada pertemuan kali ini dengan kita mengenal dulu peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut ya. Nah, ini mengenal wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, tanggapan, tinjauan, atau dapat diartikan sebagai cara pandang. Nusantara dari kata nusa artinya pulau-pulau dan antara artinya di antara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan sekitarnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, cara pandang di sini artinya tidak hanya dengan indera mata kita ya, penglihat mata kita, tetapi juga cara pandang dari sudut keragaman,
kebudayaan yang ada di masyarakat kita, baik dengan pikiran, perasaan kita, dan kebiasaan kita sehari-hari di dalam sekitar kita, dan lingkup yang luas adalah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, wawasan Nusantara dalam konteks NKRI pada subtema kali ini mengenal wawasan Nusantara, kita akan mempelajari 3 bagian ya. Yang pertama, konsep dan asas. Kedua, tujuan dan fungsi. Ketiga, peran dan kedudukan. Nah, konsep dan asas di sini terdiri atas 3, wadah, isi, dan tata laku. Nah, tujuan dan fungsi. Tujuan wawasan Nusantara secara konstitusional memiliki 2 arah pandang, yaitu arah pandang ke dalam dan keluar. Fungsi wawasan Nusantara itu sendiri untuk mencapai tujuan wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada 4 macam fungsi wawasan Nusantara. Nanti kita akan bahas ini secara khusus di berikutnya ya. Nah, yang ketiganya, peran kedudukan. Peran wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia karena berperan mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, dan kedudukannya wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Jadi peran ini wawasan Nusantara sangat penting. Kita tahu tadi kan dari peta yang Indonesia yang kita lihat, begitu luas negara kita, terdiri dari pulau yang memiliki keragaman budaya, keragaman geografis. Nah, ini dengan dijiwai semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, diharapkan kita memiliki persamaan persepsi tentang persatuan dan kesatuan. Ya, baik. Berikutnya kita secara khusus membahas yang pertama, konsep wawasan Nusantara. Yang tadi di awal sudah kita sebutkan ada 3 ya, wadah. Nah, wadah adalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia ya, dengan kekayaan alamnya, penduduk, serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan sebagai wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Nah, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Nah, wawasan Nusantara sebagai wadah ini meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Berikutnya, isi. Isi adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya meliputi asas manunggal terpadu. Asas keterpaduan semua aspek nasional berciri manunggal, utuh, dan menyeluruh. Yang berikutnya, tata laku. Tata laku adalah hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara. Nah, tata laku ini dikategorikan menjadi 2. Tata laku batiniah yang mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Yang keduanya, tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Jadi itu ya konsep wawasan Nusantara. Tadi diingat ada wadah, isi, dan tata laku. Nah, berikutnya wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tadi yang memiliki 3 unsur dasar yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, kita masuk kepada asas wawasan Nusantara.
itu sendiri ya. Nah, asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Nah, wawasan Nusantara memiliki asas-asas yang terdiri dari asas kepentingan atau tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan. Nah, berikutnya kita bahas lagi yang kedua, tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Nah, di sini ada beberapa tujuan ya. Kalian bisa melihat dan membaca di layar, tapi Ibu akan membacakan beberapa tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuannya antara lain mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara secara konstitusional memiliki dua arah pandang, yaitu arah pandang ke dalam, yang artinya bertujuan menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Nah, arah pandang ke dalam ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Nah, yang berikutnya, arah pandang keluar, yaitu bertujuan menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah. Nah, arah pandangan keluar ini mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Ya, nah fungsinya dari wawasan Nusantara untuk mencapai tujuan wawasan Nusantara, maka wawasan Nusantara memiliki macam-macam fungsi. Ya, ada 4 kalau di layar. Kalian juga bisa membacanya satu persatu. Ibu akan membacakan satu ya dari 4 fungsi dari tujuan wawasan Nusantara, itu sebagai konsepsi ketahanan nasional dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Nah, itu ya tujuan dan fungsi dari wawasan Nusantara. Baik, kalian sudah menyimak ya dan membaca di layar. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini peran dan kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia karena berperan mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Kita tahu tadi kan di awal ada peta tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, terdiri dari 34 provinsi yang memiliki keragaman penduduk dan juga geografis yang berbeda. Nah, jadi walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu yang bisa kita lihat dalam sila ketiga kita, persatuan kesatuan, dengan dijiwai oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Baik. Nah, peran wawasan Nusantara antaranya bisa kalian lihat ya di sini. Ibu akan bacakan yang di awal, yaitu mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras dalam segenap aspek kehidupan nasional. Silakan kalian baca lagi ya, ada beberapa di bawahnya peran dan wawasan Nusantara. Sudah ya? Silakan kita lanjut ke berikutnya. Nah, di layar ini ada hierarki paradigma nasional yang terlihat dalam bentuk piramida. Nah, di atas itu adalah Pancasila. Ini sebagai landasan idealnya, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah landasan konstitusional. Nah, wawasan Nusantara sendiri sebagai landasan visionalnya, ketahanan nasional adalah landasan konsepsional, dan di bawah pada piramida ini adalah dokumen rencana pembangunan, dan ini adalah landasan operasional ya. Jadi peran dan kedudukan wawasan Nusantara ini mengandung pemikiran yang penting. Karena itu wawasan Nusantara kedudukannya dapat kita lihat dalam
hierarki paradigma nasional seperti di layar kalian ya. Nah, baik, kita telah tadi membahas materi tentang mengenal wawasan Nusantara untuk mengetahui sejauh mana kalian telah menguasai, memahami wawasan Nusantara. Ibu ada memberikan pertanyaan di layar pun, ini kalian bisa baca ya, ada 3 pertanyaan. Nah, ini pun sudah Ibu kirim tadi di ada di Google Classroom ya, bisa dibaca, dan untuk tugas juga bisa dikirim lewat PCR. Nah, untuk yang menonton ini di rumah, silakan mencoba menjawab pertanyaan ini ya, pertanyaan esai yang merupakan mengajak kita untuk berpikir apa saja. Ada 3 ya pertanyaan di sini. Nah, silakan disimak, dijawab. Ya. Baik, demikian pertemuan materi kita pada materi akhir di semester ini, tapi ini masih di sub A ya. Nanti untuk sub B-nya kita akan lanjut di waktu pertemuan berikutnya. Terima kasih telah bergabung di sini. Semoga memberi manfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu prokes. Selamat bekerja. Terima kasih.